Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jia Jahratul Inayah dengan NIM 210820201344. Saya dari kelas perbankan syariah D. Nah, saya di sini akan menyampaikan suatu materi dari mata kuliah akuntansi dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Haulah Nawatun Nisa MSI dengan judul materinya yaitu laporan keuangan. Oke teman-teman, nah sebelumnya apa sih itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang, di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Nah, ada beberapa bentuk laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada pencatatan atas laporan keuangan. Oke, kita lanjut yang pertama. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Biasanya berisi informasi seputar pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, dan atau laba rugi perusahaan. Nah, terdapat beberapa komponen yang perlu diperlihatkan dalam pembuatan laporan laba rugi. Apa saja? Yang pertama, ada pendapatan, yang kedua ada laba rugi usaha, yang ketiga ada beban pinjaman, ada beban pajak, ada laba rugi perusahaan, dan juga ada biaya operasional. Nah, teman-teman, di dalam laporan laba rugi itu terdapat dua macam. Yang pertama ada laporan laba rugi single step. Nah, laporan laba rugi single step lebih sederhana sehingga biasanya digunakan pada skala bisnis yang tidak terlalu besar. Nah, pada format laporan laba rugi single step, pendapatan dan keuntungan ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun persamaan yang digunakan oleh laporan laba rugi single step adalah yaitu penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi beban yang ditambah oleh kerugian. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi multiple step. Nah, laporan laba rugi multiple step untuk membuat laporan laba rugi multiple step ini, nah, yang pertama Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Yang kedua, Anda harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu, Anda baru dapat menghitung laba operasionalnya. Nah, laporan laba rugi multiple step menggunakan beberapa rumus akuntansi untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Seperti laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Nah, ada penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah item non operasional. Next, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, yang kedua ada laporan keuangan, yaitu ada laporan keuangan perubahan modal. Nah, laporan keuangan perubahan modal adalah jenis laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama satu periode. Nah, berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi. Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta laba
dan rugi bersih dalam periode tersebut. Jadi sebelum membuat laporan keuangan perubahan modal, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Yang ketiga dari laporan keuangan yaitu ada laporan raca. Apa itu sih laporan raca? Nah, laporan raca juga disebut dengan balance sheet. Nah, laporan raca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Nah, laporan raca menunjukkan posisi informasi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat dari laporan keuangan itu ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat ini yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Nah, di dalam laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas utamanya. Contohnya yaitu satu, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan jurnal laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Nah, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Seperti namanya, aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Dari jenis laporan keuangan, nah, yang kelima yaitu ada catatan atas laporan keuangan atau bisa disebut dengan CLEC. Nah, CLEC merupakan sebagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Namun CLEC ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat CLEC adalah perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go publik. Nah, tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci. Nah, terutama tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan bisnis lainnya, seperti yang disebutkan di sini, sehingga letak CLEC ini biasanya ada pada bagian paling belakang sendiri. Nah, laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami tentang informasi laporan yang lainnya karena isi yang sangat rinci. Jadi, tidak heran jika bentuk dari CLEC ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Oke, yang terakhir ada fungsi laporan keuangan. Nah, kan kita udah mengetahui tuh dari semua jenis laporan keuangan. Nah, apa sih fungsi dari laporan keuangan itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu untuk memberikan informasi apakah usaha menghasilkan laba atau rugi. Jadi, ketika kita membuat laporan keuangan itu, untuk kita tahu kita ini mendapatkan hasil atau rugi dari perusahaan itu. Nah, ada memisahkan uang pribadi dan modal sehingga kondisi bisnis tergambar jelas. Nah, yang ketiga ada menghindari kecurangan yang boleh jadi dilakukan partner atau karyawan. Nah, yang keempat, membantu pengembalian keputusan terkait strategi pengembangan usaha. Dan yang terakhir, untuk mempresentasikan kesehatan keuangan usaha sehingga mempermudah pengajuan modal kepada pihak luar seperti bank, koperasi, atau investor. Nah, kita udah tahu tuh apa tujuan laporan keuangan, untuk jenis-jenis laporan keuangan. Nah, gimana sih cara menyusun laporan keuangan? Oke teman-teman,
Jadi, cara penyusun laporan keuangan itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca lajur. Nah, yang keempat, mulai menyusun laporan keuangan. Yang kelima, menyesuaikan dan menutup rekening. Yang keempat, menutup neraca saldo setelah penutupan. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir tentang laporan keuangan. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Jajah Ratul Inayah, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.